yang minta maaf dan mundur malah hackernya, menterinya malah belum melakukan itu. Makanya bagi saya, Tapi perlu nggak? itu nggak penting lah. Bagi saya, Jangan menganggap data pribadi nggak penting loh. Saya Dan tahu, ini saya kembali tahu ini berulang. datanya penting. Selamanya kan berulang. Kalau tidak ada orang yang cinta negara, cinta rakyat untuk mengurusi itu semua. Yang ngurusin sekarang nih nggak cinta negara, cinta rakyat. Saya nggak tahu. Anda bisa tebak. Maksud saya meritokrasi. Nggak bisa merekrut orang itu tanpa dengan dasar yang baik. Kalau bagi saya meritokrasi, saya dari kecil diajarkan. Saya ambil contoh gini ya. Menteri yang sekarang bukan berdasarkan meritokrasi kok. Ya, saya kasih contoh gini. Bapak ibu saya dari kecil mengajarkan saya. Makanya di apotik ibu saya, semua yang kerja itu mohon maaf pakai jilbab, walaupun dulu nggak pakai jilbab. Di pabrik, ketika nenek saya pengen minta saya memasukkan paman saya yang kebetulan PHK ya, bukan PHK, Golden Handshake dari Jakarta, lalu dia mengalami bisnis, udah ambil uang, bisnis gagal, lalu dia pengen kerja di pabrik saya. Saya panggil nenek saya punya pabrik di Belitung. Saya bilang sama nenek saya gini, akuntan saya bagaimana? Akuntansi ini karir dari bawah, Melayu Muslim. Tapi ini paman kamu. Ini paman kamu nih. Kamu bisa lebih percaya paman kamu dong. Tapi ini kan karir pet udah saya ngatur untuk orang saya. Kalau saya tiba-tiba masukin paman saya ke dalam pabrik saya, pasti semangat meritokrasi saya hancur. Kita udah untung 3 miliar lebih yang paling tinggi. Tahun kemarin kita untung 4,7 miliar dolar. Ya. Sangat. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini yang sering disampaikan Ahok di dalam bernegara kepada para penguasa dan juga yang berada di dalam pemerintahan. Harus mereka memiliki hati yang baik, yang cinta rakyat dan cinta negara. Itu sering ya diungkapkan oleh Basuki Cahayapurnama tentang hal itu. Ya, kalau dia podcast di mana-mana, diwawancarai, maka seorang pejabat harus memiliki satu niat dan memiliki satu hati untuk cinta rakyat dan cinta negara. Karena menurut Ahok, ketika seorang pejabat memiliki cinta rakyat dan cinta negara, maka dia tidak pernah melakukan sesuatu hal yang jahat. Ya, pasti dia jauh dari korupsi, dan apa yang dipikirkan itu bagaimana memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Ya, memang ya Ahok ini sangat cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini karena dia tahu bagaimana cara memajukan negara ini. Dengan memiliki cinta, maka cinta mengalahkan sesuatu. Ya, bahkan tantangan-tantangan pun yang dialami oleh pemerintah, oleh para pejabat bisa dikalahkan karena dia cinta rakyat dan cinta negara. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman yang sering dikatakan oleh Ahok. Makanya dia menyinggung tadi di podcast di Naswa Shihab bahwa bagaimana meritokrasi yang baik. Artinya dia memberikan saran kepada pemerintah dan ini juga kepada Bapak Prabowo Subianto supaya merekrut orang-orang itu ya sesuai dengan ya kemampuan, ya sesuai dengan apakah orang itu cinta rakyat atau cinta negara. Ya, bukan direkrut karena punya kedekatan, punya hubungan famili, tetapi direkrut itu karena memiliki hati untuk mengabdi bagi negara. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa pesan Ahok buat para pemangku kekuasaan di HUT
Nah, ini pesan-pesan Ahok ya, dan ini juga bisa kita katakan bahwa ini pesannya juga untuk ya Bapak Prabowo Subianto selaku presiden, karena ya tentu karena Bapak Prabowo Subianto adalah seorang presiden, maka dia memiliki hak untuk memberhentikan menteri dan mengangkat menterinya kembali. Artinya bahwa Bapak Prabowo memiliki hak untuk melihat orang-orang di sekitarnya ya, apakah orang ini cinta negara atau cinta rakyat, dan kalau memang ya para menterinya itu ada yang tidak cinta rakyat dan tidak cinta negara, maka ya jangan segan-segan untuk memecat itu. Tetapi ya biarlah Bapak Prabowo merekrut orang-orang yang memiliki hati. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali apa yang kita lihat dan dengarkan ya, pernyataan-pernyataan Ahok ya dalam sebuah cuplikan ini, dan ini sangat memberikan sebuah pelajaran bagi kita ya, dimana mengatakan bahwa kita bisa menebak ya para pemimpin atau para menteri saat ini ya berdasarkan kebaikannya, berdasarkan seperti apa ya. Nah teman-teman, untuk itu kita bisa lihat ya, di sini ada yang memberikan tanggapan komentar para netizen mengatakan bahwa ya jujur, orang jujur di negara ini akan dimusuhi ya dan disingkirkan oleh para pejabat-pejabat lainnya. Nah di sini dikatakan bahwa Pak Ahok ini gubernur yang hebat teman-teman ya, merubah tempat maksiat menjadi taman olahraga. Nah, kalau kita melihat ya jejak ya rekam atau jejak karir Pak Ahok di Jakarta waktu masih dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta di situ teman-teman ya, tentu ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan di DKI Jakarta pada saat itu ya. Tetapi karena dia ini adalah orang yang jujur, tegas dan berintegritas dan tidak banyak neko-neko, dan orangnya memang betul marah, kalau dia marah ya dia tidak pandang bulu siapapun. Tapi itu yang dicari-cari oleh lawan politiknya supaya Ahok ini bisa jatuh dan tidak bisa bangkit kembali. Nah, jadi pada akhirnya Ahok ya berhasil dilumpuhkan, dalam arti dipidanakan gara-gara ya mengatakan ada pelecehan ya, atau ya pelecehan terhadap agama lain. Nah, jadi sebenarnya banyak yang mengatakan dalam hal itu bukan satu pelecehan, sebenarnya itu Ahok tidak terbukti salah dalam hal itu, tetapi karena ada urusan politik ya, kepentingan ya dalam hal itu, maka ya ada dorongan yang mendesak ya pada saat itu sehingga dilakukan demo besar-besaran. Nah, jadi tidak Ahok tetap dijebolkan pada saat itu teman-teman ya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya, kapan Ahok ini bisa memimpin bangsa ini ya. Masyarakat Indonesia tentu banyak sekali yang menunggu ya, dengan penuh harapan, dengan penuh ya dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan supaya Ahok ini bisa diangkat menjadi salah satu berada di pemerintahan teman-teman ya. 100% atau 1000% ya, kalau Ahok jadi presiden RI, rakyat akan menjabatnya dan pada makmur semua ya. Meritokrasi itu memang penting ya, memilih pemimpin dan ya pemegang amanat, termasuk isu utama termasuk di dalam bernegara ya. Lalu dikatakan di sini bahwa ya pejabat sekarang hampir semua ya bukan cinta negara ya dan rakyat, tetapi harta cuman omong-omong saja ya. Sudah terlihat sebenarnya teman-teman ya, dan kita bisa tebak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, bahwa para pemerintah saat ini ya bukan berjiwa mencintai rakyat, mencintai negara, mencintai masyarakat, tetapi mereka ya menginginkan, memiliki niat untuk hanya kepentingan politiknya saja ya, untuk memiliki kekuasaan, menjadi pejabat dan berkuasa. Nah, jadi dalam hal itu ya, maka tidak heran kalau saat ini banyak sekali yang terjadi ya di negara kita ini. Jika Pak Prabowo ingin berantas koruptor ya, maka gantilah orang-orang jujur ya dan berani ya. Sangat setuju, paling enggak RI 2 lah ya Ahok ini, kalaupun tidak bisa. Tapi kita berharap juga teman-teman, kalau bisa di tahun 2024
9 nanti, ya semoga aja cocok ya kalau Prabowo mau ya RI 1 dan Ahok jadi RI 2, atau Ahok RI 1 Prabowo jadi RI 2. Nah, kapan sih undang-undang dasar ya perampasan aset terlaksana ya serta pembubaran DPR dilaksanakan? Ya, kami selaku rakyat sudah geram dan tentu capek melihat ini ya. Najwa terharu, Prabowo jogetin aja, sorry ye gas, oke gas, Indonesia gelap, bubar dasmu ya. BTP dibuat isu supaya ijazah Gibran ya tertutupi dengan kasus BTP ya sudah tidak aneh lagi ya. Itu semua adalah gaya politik ya, permainan politik ini semua teman-teman. Ahok lagi menjabat di Pertamina waktu Jokowi masih menjabat, adem ayam. Sekarang di era Prabowo sudah terbongkar kasus korupsi di Pertamina ya. Jadi kenapa baru berkuar-kuar? Dulu kemana saja? Kenapa ya? Kalau udah tahu ada korupsi tidak dilaporkan Jokowi dan presidennya. Nah, jadi masyarakat mengatakan kenapa Pak Ahok tidak dari dulu ya? Indonesia ya negara paling aneh sedunia. Kalau dikasih pejabat-pejabatnya berani jujur amanah, ya mau mikir negara dan rakyatnya justru dilempar ya. Lalu di sini dikatakan bahwa ya enggak turun juga harga minyak ya, malah nambah program ngerepotin konsumen, berdampak kemacetan di setiap antrian kios minyak jadi jalur doang, tapi tak menjamin rakyat mensejahterakan. Kalau ngomong tak burung murai, tetapi tak guna bila tidak diperhatikan oleh rakyat. Kalau podcast Ahok nggak saya tonton seru dan kita jadi tahu sisi baik Ahok ya buat rakyat. Ahok ya sehat terus dan semangat terus untuk Pak Ahok ini. Apanya yang hebat ya? Kutu loncat. Jadi yang hebat itu Shirley Laws. Ahok cari panggung aja. Apa di Pertamina nggak berani keras kalau rakyat kecil sadis. Beda jauh ya dengan beda jauh dengan ya banget dengan Ibu Shirley Laws ya. Jadi dikatakan di sini bahwa seru apa yang telah jangan dipikir negatif, mereka itu akrab, makanya kayak gitu juga ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa ya Ahok sekarang ya teman-teman menjadi bahan perbincangan ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena banyak yang menginginkan agar Ahok ini ya terlibat ya dan diberikan semoga diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau berpendapat, silakan ya teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.